Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelo Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini ya Kang Kicau, kebetulan ini di siang hari, pengalaman yang akan kami bagikan ya Kang Kicau, cara memandikan murai batu trotol ya. Kebetulan ini kami ada trotolan dan sedang kami mandikan. Ini pindahkan dulu sangkarnya ya. Untuk tahap awal ya Kang Kicau, jadi seperti ini. Kebetulan ini masih sangat trotol sekali, namun udah fur ya, udah ngefur, jadi dia udah sedikit-sedikit udah mandiri ya Kang Kicau. Jadi untuk tahap awal saya pengenalan mandi terlebih dahulu dalam merawat murai batu trotol. Ini untuk pertama kalinya mandi ya. Di awal tadi saya menggunakan sangkar kotak. Kenapa saya gunakan sangkar kotak? Itu untuk murai batu trotol ya Kang Kicau. Itu untuk memudahkan ya, memudahkan ketika kita memiliki trotolan murai batu, itu untuk memudahkan masuk ke dalam keramba ya Kang Kicau. Jadi seperti itu. Kalau memang murai batunya itu susah untuk masuk, kita bisa pancing dengan jangkrik. Jangkrik kita masukkan ke dalam keramba, nantinya dia akan mengambil jangkrik di dalam dan masuk ya Kang Kicau. Kemudian ketika jangkrik kita masukkan, nanti dia akan masuk. Ketika masuk tentu kita tutup kerambanya kembali ya Kang Kicau. Kita bisa gunakan tangkringan lurus ya, supaya nanti dia tidak kaget ketika kakinya itu menempel ke air ya Kang Kicau. Nantinya ketika ada tangkringan satu lagi, maka dia tidak akan kaget. Kemudian setelah masuk, tentu kita tunggu sampai murai batu itu mandi. Nantinya dia akan terangsang untuk mandi ya Kang Kicau. Memang melatih murai batu itu ya, ada ya beberapa murai batu itu yang memang mudah untuk kita rawat, untuk kita masukkan ke dalam keramba. Namun tentu kita harus melalui beberapa proses ya Kang Kicau. Ini juga sedikit agak takut ketika pertama kali tadi masuk ya Kang Kicau. Memang dalam pikirannya mungkin dia merasa tidak nyaman ataupun istilahnya itu kaget ya Kang Kicau. Jadi kita bisa biasakan mandi di dalam keramba. Berapa hari dalam satu minggu memandikan murai batunya, kami pribadi di sini karena memang ini pertama kali mandi, nantinya untuk kedepannya itu bisa 2 ataupun 3 kali dalam satu minggu. Namun kita lihat dulu dari perkembangannya ya. Kalau memang murai batunya itu udah mulai, murai batu trotolnya itu udah mulai mutasi bulu ya, maksudnya berganti bulu, tentu kita kurangi ya Kang Kicau. Jadi kita bisa lakukan mandinya itu satu minggu satu kali, ataupun dalam satu minggu kita bisa lakukan 2 kali dalam memandikan murai batu. Untuk selanjutnya ya Kang Kicau, dari cara merawatnya ya, tentu kita dalam pemberian pakan, sepengalaman kami pribadi nih ya Kang Kicau, dalam pemberian pakan kami pribadi di sini diperbanyak extra fooding supaya ya boleh dikatakan nantinya itu untuk kecerdasannya itu bisa jadi, untuk otot-ototnya itu bisa lebih kuat, ataupun dalam mencengkramnya itu akan lebih kuat ketika kita berikan extra fooding yang cukup untuk murai batu kita. Selain itu juga dari segi nutrisinya ya, tentu dengan extra fooding yang cukup ataupun banyak, kalau kami pribadi, pengalaman kami akan Kicau, ini untuk pagi itu pemberian jangkriknya saya berikan 15 ekor jangkrik itu yang sedang ya, yang belum ada bulunya. Jadi jangkrik yang sedang yang belum ada bulunya kami lepas kaki belakangnya, serta mohon maaf ya Kang Kicau, ini kami pencet kepalanya supaya istilahnya itu
kalau memang murai batunya yang trotol ini istilahnya itu kan masih muda, dikhawatirkan ketika kepalanya tidak dipencet atau dipecahkan gitu ya, mohon maaf ya. Kalau kepalanya tidak dipecahkan, itu dikhawatirkan ketika murai batunya itu terlalu lapar, ketika dimakan justru malah menyangkut di leher, menggigit ya, itu istilahnya dari jangkriknya. Dikhawatirkan seperti itu. Untuk kakinya juga, itu kaki belakang yang dua itu otomatis harus dibuang ya Kang Kicau. Dikhawatirkan juga itu bisa menyangkut di leher ya, yang mengakibatkan fatal akibatnya untuk murai batu Kang Kicau ataupun murai batu kami sendiri ya. Untuk selanjutnya itu dari segi kroto. Tentu kroto kita bisa atur lah ya Kang Kicau, supaya murai batu kita tidak kekurangan nutrisi. Tentu ini sepengalaman kami pribadi dalam merawat murai batu kroto, kami berikan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu kami berikan dua kali kroto ya. Pemberiannya kami pribadi di sore hari ya, sekitar jam 5 sore lah, itu pemberiannya disertai dengan jangkrik. Jadi nantinya murai batunya itu tidak kekurangan nutrisi. Pemberiannya kroto itu ya cukup lah 1 sendok makan ya. Jadi pemberian krotonya cukup dengan 1 sendok makan. Untuk selanjutnya Kang Kicau, kalau memang murai batu kita masih trotol dan ternyata ini belum mutasi ya, belum ganti bulu, itu diusahakan jangan dijemur terlebih dahulu. Jadi murai batu itu jangan dijemur ya ketika masih trotol seperti ini, apalagi ini belum ganti bulu ya Kang Kicau. Namun untuk dihangat-hangatkan di halaman rumah ataupun bisa digantungkan di teras, itu hanya dihangatkan saja, jangan sampai terkena matahari yang terlalu terik. Itu dikhawatirkan murai batunya itu akan loncat-loncat ataupun ya istilahnya ya sangat berbahaya lah untuk murai batu trotol. Jadi diusahakan jangan dijemur terlebih dahulu. Untuk dari segi pengumbaran, tentu sepengalaman kami pribadi, murai batu trotol itu kami tidak umbar. Untuk sementara kami tidak diumbar terlebih dahulu. Kalaupun nantinya diumbar, itu bisa kalau memang udah lepas trotol ya Kang Kicau, itu lepas trotol boleh diumbar. Namun kita bisa lihat dari segi ekornya ya. Kalau memang ekornya itu udah mulai mentok ataupun udah mulai sama lah, 1 atau 2 minggu sebelum istilahnya ekornya mentok ya, itu kita bisa umbar. Ataupun untuk di pagi harinya kita bisa embunkan terlebih dahulu ketika di pagi hari. Itu untuk murai batu trotol ya nantinya. Itu untuk murai batu pastol. Namun untuk murai batu trotol tentu jangan diumbar terlebih dahulu. Ataupun dari segi pengembunan ya, itu murai batu trotol jangan diembun terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya Kang Kicau. Dan di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan Kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.